Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Tunis Afifah dari Prodi S1 Farmasi semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Di sini saya akan menjelaskan reformulasi suspensi ciprofloxacin. Suspensi sendiri menurut Farmakope edisi 3 adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut dan terdispersi dalam cairan pembawa. Berikut adalah formula baku yang saya gunakan kali ini, yaitu dari jurnal formulasi suspensi ciprofloxacin dengan suspending agent Pulvis Gumi RPG dan daya antibakterinya. Saya menggunakan formula kedua karena stabilitas yang paling baik dan dengan ukuran partikel yang kecil sehingga homogenitas kesediaan dapat terjaga dalam waktu yang lama dan dengan kecepatan pengendapannya juga akan lama. Berikut adalah reformulasinya. Untuk reformulasinya, saya menggunakan beberapa literatur, yaitu yang pertama literatur karya tulis ilmiah yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamate dengan kombinasi suspending agent PGA dan NaCMC. Dari literatur tersebut, bahan yang saya ambil adalah kombinasi suspending agent PGA dan NaCMC dengan konsentrasi 8,5% dan 0,75% karena memiliki stabilitas yang paling baik. Kemudian literatur selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul Formulasi, Suspensi, dan Kombinasi Ekstrak Limpa kunyit dan kulit batang mimba dengan natrium alginat sebagai bahan pensuspensi. Dalam literatur ini, saya menggunakan propil paraben dengan konsentrasi 0,02% sebagai bahan obat. Lalu, saya juga menggunakan makalah teknologi sediaan farmasi yang berjudul Formulasi Sirup Ekstrak Daun Legundi. Dari literatur ini, saya memutuskan untuk menambahkan perisai jeruk ke dalam formula yang saya gunakan untuk menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif yang saya gunakan. Berikut adalah reformulasi yang saya kembangkan. Berikut adalah formula yang saya gunakan. Zat aktif yang saya gunakan di sini adalah ciprofloxacin. Alasan mengapa ciprofloxacin saya gunakan dalam sediaan suspensi oral karena ciprofloxacin termasuk dalam antibiotik. Antibiotik sendiri tidak stabil secara kimia apabila dalam bentuk larutan. Hal ini disebabkan karena larutannya rendah dalam air dan memiliki bioavailabilitas yang rendah di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika ciprofloxacin digunakan dalam suspensi oral, maka akan dapat menjaga stabilitasnya secara kimia. Ciprofloxacin sendiri digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman patogen yang peka terhadap ciprofloxacin yang menyerang saluran kemih, saluran pernafasan, kulit dan jaringan lunak, serta tulang dan sendi. Dosis ciprofloxacin sediaan suspensi adalah 250 mg per 5 ml karena dalam formula yang saya gunakan dibuat sebanyak 100 ml, maka ciprofloxacin yang saya gunakan adalah sebanyak 5 gram. Bahan selanjutnya adalah suspending agent. Suspending agent berfungsi untuk mendispersikan partikel yang tidak larut dalam air ke dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi dapat diperlambat dan akan menghasilkan suspensi yang stabil. Dalam formula yang saya kembangkan, suspending agentnya saya buat menjadi kombinasi antara PGA dan NaCMC dengan konsentrasi 8,5% dan 0,75%. Hal ini saya buat karena mengambil dari jurnal yang saya gunakan, yaitu konsentrasi tersebut menghasilkan stabilitas yang paling baik, seperti menghasilkan pH yang sesuai dengan sediaan suspensi, redispersibilitas yang stabil, volume sedimentasi yang baik, serta viskositas yang stabil, yaitu tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar dan memiliki kemudahan dituang yang stabil pula. Mengapa saya menggunakan campuran PGA dan NaCMC? Alasannya yaitu karena PGA sebagai suspending agent apabila digunakan dalam konsentrasi yang kurang dari 10% dapat
sediaan memiliki viskositas yang rendah sehingga dapat mempercepat terjadinya sedimentasi dan akan menghasilkan sediaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, PGA dikombinasikan dengan NaCMC yang merupakan suspending agent yang dapat memberikan viskositas yang baik sehingga dapat meningkatkan kestabilan pada sediaan. Konsentrasi dari NaCMC yang saya gunakan sebagai suspending agent yaitu berada dalam range 0,25 sampai 1%, sedangkan untuk PGA yang dapat digunakan sebagai suspending agent berada dalam range konsentrasi 5 sampai 10%. Bahan selanjutnya yaitu asam sitrat sebagai acidifier, NaOH sebagai alkali agent. Acidifier berfungsi untuk mengukur pH sediaan agar sesuai dengan pH tempat asumsi obat, sedangkan alkalizing agent berfungsi untuk menjaga agar pH yang dihasilkan tidak terlalu asam sehingga tidak akan mengiritasi saluran pencernaan. Bahan selanjutnya yaitu bahan pengawet. Bahan pengawet di sini saya ganti menjadi propil paraben sebanyak 0,02%. Propil paraben memiliki aktivitas antibakteri untuk gram positif dan gram negatif atau spektrumnya luas untuk semua spesies bakteri. Penggunaan bahan pengawet sendiri digunakan karena dalam sediaan ini mengandung air yang mana merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Propil paraben digunakan sebagai zat pengawet dalam konsentrasi 0,01% sampai 0,02%. Penggunaan natrium benzoat atau zodium benzoat dalam formula baku sebagai zat pengawet saya ganti menjadi propil paraben karena zodium benzoat memiliki kandungan gula yang terlalu tinggi. Penggunaannya saya ganti dengan zat pengawet yang lain agar sediaan yang diberikan juga dapat dikonsumsi oleh pasien yang memiliki diabetes karena kandungan gulanya yang terlalu tinggi. Bahan selanjutnya yaitu sirup Simplex. Sirup Simplex digunakan sebagai pemanis untuk menutupi rasa yang tidak enak dari sediaan. Sesuai dengan literatur, konsentrasi sirup Simplex yang digunakan sebagai pemanis yaitu 20-40%. Dan dalam formula yang saya gunakan, saya menggunakan sirup Simplex sebanyak 25% dari total sediaan. Dalam formula yang saya kembangkan ini, saya juga menambahkan perasa jeruk untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif yang saya gunakan dan membuat agar obat dapat diterima oleh pasien, terutama anak-anak. Dalam literatur, konsentrasi dari perasa jeruk ini yang digunakan yaitu quantum sativ. Secukupnya, maka dalam formula yang saya kembangkan, saya gunakan perasa jeruk sebanyak 5 tetes. Kemudian yang terakhir ada aquades. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal. Pada sediaan aquades sendiri ditambahkan hingga volume sediaan 100 ml. Sekian penjelasan dari saya mengenai reformulasi sediaan ciprofloxacin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.